Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang LMS, Excel, dan Camtasia. Kelompok kami berisikan yang pertama Alia Fitridona, kedua Asila Zikrino Farik, ketiga Dandi Triputra, keempat M. Dava Nova Wibowo, dan yang terakhir Novi Iswanto. Atuh, dan itu dulu. Guru, Cok. Oh, langsung gua ya. Anjir. Ya. Maaf. Yang pertama, LMS atau Learning Management System. LMS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Sebuah LMS yang kuat harus bisa menggunakan layanan self-service dan self-guide, mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat, mengkonsolidasikan inisiatif pembelajaran pada platform berbasis web scalable, dan yang terakhir mendukung portabilitas dan standar. Karakteristik LMS: konten berisi materi media yang lebih variatif dengan format multimedia atau teks, gambar, video, animasi, dan suara. File yang disajikan tidak hanya doc dan PDF. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi yang dilakukan bersifat multi-arah atau multi-away. Yang ketiga, updating. Updating data dapat dilakukan oleh dosen atau guru dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir, aktivitas. Aktivitas dosen atau guru dan mahasiswa semakin luas. Pembelajaran dapat terjadi secara langsung atau sinkronus. Aktivitas mahasiswa akan tercatat dalam database sebagai input bagi dosen atau guru untuk asesmen. Fitur di LMS, yang pertama administrasi, ada tujuan dan saran, silabus, metode pengajaran, jadwal kuliah, tugas, daftar referensi, profil dan kontak pengajar, tracking dan monitoring. Penilaiannya ada ujian online dan pengumpulan feedback. Lalu penyampaian materi, ada catatan kuliah, bahan presentasi, FAQ atau frequently asked question, dan lain sebagainya. Dan terakhir komunikasi, ada forum diskusi online, mailing list diskusi, dan chat. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang tata cara menggunakan LMS dan fitur-fitur di LMS. Yang pertama, kita harus ketik website LMS Unpad, yaitu lms.unpad.ac.id. Setelah itu, di sini ada banyak tampilan, yaitu yang pertama itu untuk masuk bila kita sudah mempunyai NPM dan password. Yang kedua itu untuk masuk ke halaman utama atau masuk ke halaman server mahasiswa Universitas Pakuan. Yang ketiga itu yaitu untuk mengganti bahasa. Di sini tersedia dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Yang keempat itu untuk masuk course atau masuk pemilihan fakultas. Di sini ada banyak, ada teknik, MIPA, pasca sarjana, vokasi. Setelah itu, bila kita ingin masuk ke halaman Universitas Pakuan atau dashboard Universitas Pakuan untuk melihat pelajaran, kita pencet yang ini, yang halaman masuk ini. Setelah itu ketik username. Di sini username saya yaitu 0840210117 dan ketikkan passwordnya. Nah, sudah masuk. Setelah itu di sini banyak tersedia fitur-fitur. Yang pertama itu ini. Ini itu untuk memilih mata pelajaran. Sebagai contoh, misalnya saya ingin masuk ke pelajaran matematika. Matematika itu di sini kodenya itu MI01.
kita tinggal ketik MI01 dan pilih pelajaran apa aja yang maksudnya materi keberapa yang ingin kita pelajari. Setelah itu yang kedua itu ada ini, bisa kita scroll ke bawah atau juga kita pencet dashboard, dia bakal otomatis ke sini sendiri, ke bawah sendiri. Ini itu adalah pelajaran yang sudah di enroll atau sudah didaftarkan. Nah, ini saya kebetulan sudah mendaftarkan semua pelajaran yang ada di prodi ini. Setelah itu di sini ada menu timeline. Menu timeline itu adalah untuk mengingatkan tugas apa aja yang belum kita selesaikan di sini sebelah kanan ini. Di sini saya kebetulan ada 3 tugas yang belum, yaitu CBS, bahasa dan kuis bahasa Inggris. Bila kita ingin masuk ke tugas itu tinggal pencet aja, langsung ada tugasnya. Setelah itu yang keempat itu ada private file. Private file ini bila kita ingin memasukkan file-file private kita, tinggal pencet aja ini, manage private file. Nah, kita ingin masukin data-data kita akan pencet ini. Udah gitu choose file. Nah, ini tinggal pilih, ada banyak file-filenya. Setelah itu ini ada online users. Online user itu untuk melihat siapa aja yang sedang online. Di sini kebetulan online usernya ada Maudi Khairunisa, saya, dan Luis Indra ini. Setelah itu ada ini yang keempat, list badges, yaitu untuk melihat badges. Yang ketujuh itu ada kalender. Kalender itu untuk melihat kalender Universitas Pakuan. Kalender pendidikan Universitas Pakuan. Setelah itu ada upcoming events. Upcoming events itu untuk melihat kegiatan apa aja yang akan datang. Di sini ada attendance today. Setelah itu ada yang lain-lain. Ini ada banyak ya. Selanjutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja elektronik. Langkah-langkah untuk memulai Microsoft Excel, yang pertama adalah aktifkan komputer, lalu yang kedua klik start pada taskbar, yang ketiga pilih all program lalu Microsoft Office, dan yang terakhir adalah klik Excel. Tampilan-tampilan dari Microsoft Excel yang pertama adalah Office button, toolbar, judul, lembar kerja, penggulungan vertikal, akses cepat, penggulungan horizontal, sel aktif, nomor baris, dan yang terakhir adalah nomor kolom. Ya, hari ini saya akan menjelaskan rumus-rumus di Microsoft Excel. Yang pertama itu adalah sum. Sum itu gunanya untuk mencari penjumlahan, atau rumus sum ini bisa digunakan untuk menjumlahkan dari data awal hingga data akhir. Cara penggunaan sum yaitu seperti ini. Tulis sum, benar ya. Itu kenapa sih? Tulis sum. Setelah itu pilih yang akan dimasukkan datanya. Ini misalnya dari nilai 1 sampai tugas akhir. Kita pencet ini, drag sampai tugas akhir sini. Setelah itu tinggal pencet sama dengan hasilnya, jumlahnya langsung ada di sini. Bila kita ingin selanjutnya ke bawah, kita tinggal drag aja ke bawah. Jadi, nah selanjutnya itu adalah rata-rata atau average. Nah, rata-rata ini digunakan untuk mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata dari suatu nilai, yaitu di Microsoft Excel rumus average adalah sama dengan average ini.
Nah, kita tinggal milih data mana yang ingin kita tulis average-nya. Misalnya dari nilai 1 sampai tugas akhir seperti tadi. Kita tinggal drag saja. Nah, sudah. Setelah itu kita tinggal enter. Dapat hasilnya 87. Nah, udah gitu. Kalau misalnya kita pengen ke bawahnya, tinggal seperti biasa tadi di drag ke bawah, selesai. Nah, selanjutnya ada single if. Itu adalah rumus untuk menentukan apakah itu benar atau apakah itu salah. Misalnya di sini itu untuk menentukan apakah itu akan lulus atau tidak lulus. Rumusnya itu sama dengan if. Di sini udah ada pilih if. Udah gitu pilih nilai yang akan dipilih. Pilih nilai yang akan ditentukan. Misalnya di sini saya akan menentukan untuk menentukan dia lulus atau enggak kan dari rata-ratanya. Ini rata-rata 87. Nah, misalnya saya akan menentukan KKM itu 80, berarti dia harus nilainya itu harus di atas 80. Nah, tulis di sini jika kurang dari 80 dia bakal tidak lulus. Kutip tutup. Dan selanjutnya kutip buka, lulus. Setelah itu kutip tutup dan enter. Nah, dia bakal, karena ini rata-ratanya di atas 80, rata-rata 87, berarti ini tuh lulus. Seperti tadi, jika kita ingin menentukan nilai yang lainnya, kita tinggal drag saja ke bawah. Nah, sudah. Ini kenapa tidak lulus? Gara-gara rata-ratanya itu 69. Selanjutnya itu, rumusnya selanjutnya adalah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk menentukan nilai maksimum itu tinggal seperti ini. Jadi tulis sama dengan max. Nah, ini udah ada. Nah, kita pilih data mana yang ingin kita tentukan nilai maksimum. Misalnya kita dari data 5 ini. Kita tinggal drag saja ke bawah sampai data 5. Nah, sudah. Setelah itu tinggal enter. Nah, di sini itu nilai maksimal di antara semua data 5 ini yaitu 17, nilai paling besarnya. Dan bila selanjutnya adalah nilai min. Nilai min ini untuk menentukan data yang terkecil seperti tadi. Tinggal sama dengan min. Setelah itu drag datanya. Misalnya pengen menentukan dari semua data ini, tinggal di drag semua data ini. Nah, setelah di drag semua data ini tinggal enter. Nah, dari semua data ini nilai terkecilnya itu adalah 1, seperti itu. Dan selanjutnya itu ada range. Range itu untuk menentukan jangkauan. Kita tinggal sama dengan selanjutnya itu adalah selanjutnya itu adalah count if. Count if itu digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu range dengan kriteria tertentu. Rumus count if adalah sama dengan kita drag sama dengan, terus itu kita tulis count. Nah, ini udah ada. Terus setelah itu kita drag semua datanya, misalnya dari sini sampai bawah sini. Kita drag sampai bawah sini. Setelah itu kita enter. Nah, panifnya itu adalah 50. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan rumus lagi ya. Saya akan menjelaskan rumus date, yaitu tanggal, untuk menentukan suatu tanggal. Nah, misalnya itu kan ini tanggal 25 bulan 12 2003. Kita tinggal tulis di sini itu sama dengan date. Nah, udah sama dengan date.
Kita tulis ini, ikutin yang di sininya itu year, month, dan day. Year-nya itu kan 2003, 2003. Month-nya itu yaitu 12 dan day-nya itu yaitu 25. Setelah itu tinggal enter. Nah, udah. Saya akan menjelaskan tentang rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu digunakan untuk menampilkan data tabel yang disusun dalam format tegak atau vertikal. Rumusnya itu sama dengan kita tulis VLOOKUP. Setelah itu untuk value-nya itu kita pilih yang ini ya, ekonomi. Setelah itu kita pilih semicolon. Setelah semicolon kita drag datanya itu dari sini sampai sini. Nah, setelah itu jika sudah kita pilih semicolon lagi. Jangan lupa pilih F4, pencet F4. Wait, saya lupa pilih ini, data ini dan sampai sini, dan jangan lupa di F4 untuk semuanya. Nah, setelah itu kita semicolon lagi, karena ini kolomnya nomor 2, itu ketik 2. Setelah itu di sini ada dua pilihan, yaitu true atau false. Jika true itu jika data yang di sini tidak ada, dia akan memilih data terdekat, dan false itu dia tetap tidak akan berubah datanya. Saya akan memilih false, atau bisa digunakan juga angka 0, karena dalam bahasa pemrograman true itu 1 dan false itu 0. Setelah itu enter. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, sudah. Ini adalah rumus yang VLOOKUP. Nah, oh iya, saya lupa, untuk menggunakan rumus VLOOKUP itu harus ada dua data, yaitu tabel data yang kita isi dan tabel acuannya, yaitu tabel acuannya itu semuanya ini segini. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP adalah untuk menampilkan data dari tabel yang disusun dengan format mendatar atau horizontal. Kita bisa menuliskan rumus sama dengan dituliskan HLOOKUP. Setelah itu pilih tabel value. Tabel value-nya itu seperti tadi, ini pilih ekonomi. Setelah itu kita pilih semicolon. Setelah semicolon kita drag datanya. Kalau yang untuk yang HLOOKUP menggunakan data ini ya, karena HLOOKUP itu digunakan untuk mendatar. Ini kan mendatar lurus horizontal, dan VLOOKUP itu vertikal seperti ini, vertikal ke bawah. Saya kan data yang diambil adalah dari sini sampai sini. Nah, jangan lupa kita pencet F4, bisa di drag sampai bawah. Setelah itu, karena ini kolom nomor 2, kita pilih angka 2. Setelah angka 2, semicolon lagi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika memilih true ini, dia akan mengambil data yang terdekat bila tidak ada data di sini. Dan jika memilih false, dia akan datanya itu tetap. Itu saya akan angka 0. Nah, setelah itu enter. Sudah ada. Nah, sudah. Demikian penjelasan rumus-rumus Microsoft Excel dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Camtasia Studio merupakan salah satu perangkat lunak yang dikembangkan oleh Techsmith Corporation yang saat ini sudah ada dalam versi 8.4. Camtasia digunakan untuk merekam semua aktivitas yang ada pada desktop komputer. Perangkat lunak ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat media pembelajaran berbasis multimedia dan e-learning, yaitu dengan membuat video tutorial atau pelatihan dan membuat video presentasi dengan dikenal dengan istilah screencast. Add-in Camtasia yang dimaksud adalah jika kita ingin mempresentasikan sesuatu menggunakan PowerPoint, maka kita bisa dengan mudah merekamnya sekaligus mengedit di aplikasi Camtasia. Udah. Belum. Untuk memulai recording, kita dapat mengklik tombol record.
Untuk mematikan atau menyalakan rekam suara, kita dapat menekan tombol mikrofon recording. Untuk mengaktifkan atau menyalakan rekam kamera, kita dapat mengklik tombol ketiga, sedangkan tombol keempat berfungsi untuk pengaturan area untuk rekam layar. Dan yang terakhir ada tombol recording option digunakan untuk mengatur pengaturan rekaman. Kelebihan Camtasia yang pertama, kita dapat merekam layar, webcam, record video dan audio. Kedua, dapat mengedit video. Edit video menjadi kegiatan yang perlu dilakukan untuk menghasilkan video yang bagus, dan edit video biasanya dilakukan setelah memiliki file mentahan. Yang ketiga, ringan. Pada dasarnya, ukuran aplikasi pasti berbeda-beda tergantung dari jenis aplikasinya dan tergantung pihak pengembangannya. Fitur render. Aplikasi Camtasia menyediakan fitur render yang berguna untuk membagikan langsung video yang telah berhasil dibuat sehingga pengguna tidak perlu menyimpan file video di komputer. Yang terakhir, tersedia fitur rendering menjadi aplikasi edit video yang memungkinkan penggunanya untuk mengimport berbagai jenis file video dengan audio ke format MP3, MP4, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.